Kalian harus tahu kenapa BPIP membuat aturan anggota Paskibraka perempuan tidak boleh menggunakan hijab saat pengibaran sangsaka merah putih di upacara 17 Agustus tahun 2024 yang bertempat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Kalimantan. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bincang santai seputar isu-isu atau kejadian-kejadian serta berita-berita politik yang terjadi di negara kita, negara Republik Indonesia. Baru-baru ini kita mendengar, membaca, dan melihat sebuah berita kabar yang sangat menasional sekali, yaitu BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membuat aturan atau membuat undang-undang anggota Paskibraka perempuan itu tidak boleh menggunakan hijab dengan alasan kebinekaan, dengan alasan keberagaman, dengan alasan penyelarasan agar lebih indah ketika dilihat dan dipandang anggota Paskibraka perempuan semuanya berseragam tanpa menggunakan hijab. Nah, berita ini diketahui ketika pengukuhan satu hari sebelum upacara pengibaran sangsaka merah putih yang bertempat di IKN Ibu Kota Negara Indonesia yang baru yang ada di Kalimantan Timur. Setelah dikokohkan foto bersama Presiden Jokowi, lalu viral sebuah berita, sebuah gambar bahwasanya anggota Paskibraka perempuan itu tidak menggunakan hijab. Setelah diklarifikasi oleh BPIP menyatakan BPIP tidak melarang anggota perempuan untuk menggunakan hijab, tapi ada aturan di mana BPIP tidak membolehkan anggota perempuan untuk menggunakan hijab saat upacara saja. Di luar upacara, ya itu hak asasi seorang pemeluk agama, terutama seorang muslimah, yaitu pemeluk agama Islam. Tapi alhamdulillah, berkat kritikan, saran, dan beberapa masukan dari DPR, pejabat, serta warga netizen yang ada di Indonesia, akhirnya BPIP mencabut larangan itu, sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, anggota Paskibraka perempuan tetap menggunakan hijab. Tapi kalian tahu apa enggak? Kenapa BPIP membuat aturan seperti itu? Apakah tidak diketahui oleh Presiden? Apakah itu tidak direncanakan? Dampak positif dan negatifnya. Tentunya BPIP adalah perkumpulan orang intelektual, orang berpendidikan, orang yang tahu, dan orang yang ngerti tentang sejarah, kebudayaan, kebinekaan, serta agama masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tapi kenapa BPIP tetap membuat aturan itu? Tentunya kita sebagai warga negara harus tahu tentang politik yang ada di Indonesia ini. Ada yang namanya pengalihan isu. Saya yakin kebijakan atau undang-undang itu hanya dibuat untuk pengalihan isu saja, agar warga negara Indonesia itu terfokus terhadap pelaksanaan bendera, itu terfokus terhadap pelaksanaan pengibaran sangsaka merah putih, di mana anggota muslimah itu dilarang menggunakan hijab. Padahal kita tahu IKN sekarang yang lagi diproses pembangunan itu memiliki banyak sekali permasalahan-permasalahan dan problematika, sehingga warga negara, terutama netizen, itu tidak fokus terhadap isu-isu IKN yang sekarang terjadi, tapi fokus terhadap larangan anggota Paskibraka untuk menggunakan hijab. Buktinya, itu menjadi berita nasional. Semua orang menyuarakan, semua orang mengkritik, dari Indonesia paling timur sampai Indonesia paling barat, semuanya mengkritik. Dan ini salah satu kesuksesan BPIP membuat larangan ini, sehingga isu-isu nasional yang ada di IKN itu hilang. Semuanya terfokus kepada larangan berhijab bagi anggota Paskibraka perempuan. Apakah kalian tahu apa itu BPIP? BPIP itu kepanjangan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana badan ini ditetapkan oleh Perpres nomor 7 tahun 2018 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tujuannya yaitu memiliki visi dan misi di mana ideologi Pancasila perlu diajarkan, perlu diberitahukan, perlu dipublikasikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Di mana BPIP ini memiliki visi dan misi. Misi BPIP yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun misinya
yaitu BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu tujuannya yaitu agar masyarakat Indonesia betul-betul punya semangat kebinekaan ideologi Pancasila dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk melek politik, share, komen, dan subscribe.